Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gereja TV. Selamat bagi BNKP yang melangsungkan rapat dalam 3 hari ini. Dan hari ini adalah hari terakhir. Dan tentunya kita sudah tahu ya bahwa hari ini akan ada pemilihan anggota Majelis Sinode 2022. Dan biarlah rangkaian acara pada hari ini boleh menjadi kegembiraan bagi seluruh peserta dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Allah Tritunggal. Selamat bagi para pendeta BNKP, dan biarlah kita ingat bahwa ini adalah sebuah panggilan daripada Tuhan untuk melibatkan kita dalam pekerjaan besar atau proyek besar daripada rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, kali ini kita akan membahas Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kita berdoa. Allah Tritunggal, kami mau mempelajari firman Tuhan ini. Singkapkanlah kebenaran ini bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, membaca Injil Lukas tentunya kita menemukan beberapa penekanan-penekanan khusus yang disampaikan oleh Lukas sendiri. Dan perhatian Lukas pada perempuan memang begitu kental di dalam Injilnya ini. Ada 13 kali dia memunculkan isu tentang perempuan ini. Dan kita tahu bahwa Lukas punya pikiran bahwa tidak ada pembedaan terhadap umat manusia. Karena waktu itu memang di zaman itu ada pembedaannya, bahwa perempuan itu dianggap sebagai manusia kasta kedua. Laki-laki itu begitu dominan, dan mereka juga memang memahami seperti itu pada waktu itu ya, bahwa kepatriarkan itu atau kebapaan itu sangat ditonjolkan di tengah-tengah situasi komunitas mereka waktu itu. Nah, Lukas ini sengaja ya memberi perhatian khusus untuk mengangkat ya derajat daripada perempuan, bahwa perempuan pun terlibat di dalam proses pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa seluruh Alkitab kita itu diikat oleh sebuah tema besar atau narasi besar, yaitu redemptif historis, artinya sejarah penebusan. Dan di dalam sejarah penebusan itu semua ya, bukan hanya laki-laki, perempuan pun dilibatkan di dalamnya ya. Jadi kita melihat kalau dari pasal awal sebenarnya kita sudah tahu itu ada semacam ya kesannya bahwa Lukas memang perhatian terhadap hal ini atau isu ini. Jadi persamaan gender itu sudah dimulai dari situ oleh Lukas, sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa kita di hadapan Tuhan ya seperti itu, sama ya, setara. Dalam pekerjaannya pun dia memakai perempuan juga. Baik saudara, ini hanya semacam buah pikiran ya, bukan khotbah yang utuh. Nah, saudara itu yang akan mencerna dan mempersiapkan bahan khotbah dengan dukungan daripada buah pikiran yang saya sampaikan ini. Nah, Lukas itu mulai pasal 9 ayat 51 sampai pasal 18 ayat 14. Sekali lagi ya, 9 ayat 51, 18 ayat 14 itu disebut sebagai narasi perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Ya. Jadi bagian yang kita baca itu ada di dalam rentang pasal ini. Artinya apa?
Ya, bagian yang kita baca ada di dalam cerita di mana Yesus dari Galilea menuju Yerusalem untuk berhadapan dengan penderitaan. Nah, di dalam dia berhadapan dengan penderitaan itu, dia harus berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua, yang terus gencar menyudutkan dia. Dan dengan tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan kepada Yesus itu sebenarnya membuat dia, kalau kita ya misalnya udahlah putus asa aja, tapi Yesus tidak seperti itu. Dia maju terus, bahkan penderitaan yang dia sudah tahu itu sudah ada di depan, dia terus maju. Nah, ini juga kesan bagi kita ya, bahwa Yesus dalam proses penyelamatan ini dia tidak pernah memikirkan tentang kesenangan dirinya, ya, tapi dia terus melakukan dengan gigih. Nah, saudara, ayatnya kita ini itu diapit oleh dua situasi atau dua narasi tentang bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Ya, sebelumnya itu di pasal 11 ini ayat 14 ya, 11-14. Dia berhadapan dengan orang-orang Farisi ketika dia menyembuhkan orang yang bisu itu tiba-tiba berkata-kata. Dia dituduh dia punya kuasa Beelzebul, bahkan dia dituduh dia adalah Beelzebul itu sendiri. Nah, kemudian juga di dalam ayat 29 setelah bagiannya kita ini, dia juga berhadapan lagi dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di situ mengenai mereka yang menghendaki tanda, ya. Dan Yesus mengungkapkan di situ bahwa mereka justru sebagai angkatan yang jahat yang akan dihukum. Ya, jadi bagian yang kita baca ini diapit oleh dua kejadian itu. Dia bergumul berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan perempuan ini muncul ya di tengah-tengah. Itu sebenarnya dari pemetaan Lukas yang seperti itu kita tahu bahwa ini semacam pengontrasannya. Dia kontraskan ini loh, orang-orang Farisi, orang-orang atau ahli Taurat yang terus gencar menghimpit dia, tiba-tiba di tengah-tengah itu muncul seorang perempuan yang menyampaikan sebuah pokok pikiran yang menghadirkan kebahagiaan. Ya, jadi inti daripada apa yang disampaikan oleh perempuan itu mengenai kebahagiaan kan, berbahagialah. Kata yang digunakan di situ makarios. Makarios sama seperti yang digunakan oleh Matius ketika dia mengungkapkan ucapan kebahagiaan dalam Matius pasal 5 itu, berbahagialah mereka yang dianiaya, berbahagialah mereka yang yang lemah lembut, yang berduka dan sebagainya. Jadi perempuan ini di tengah-tengah orang banyak, dia tampil dengan begitu berani, dan dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, dia berseru. Ya, berseru itu ya dengan suara yang keras ya, karena nggak mungkin suara kecil di tengah-tengah komunitas yang begitu banyak itu, ada banyak orang, dan perempuan ini berani berteriak, berseru bahwa berbahagialah ibu yang mengandung Yesus dan yang menyusuinya. Ya, sekali lagi nuansa itu ya dihadirkan oleh Lukas dalam suratnya. Itu dia sedang mengungkap tentang perempuan di situ ya, baik itu perempuan yang berteriak itu maupun juga isi daripada pembicaraan perempuan itu kan mengandung unsur perempuan lagi di situ kan, ya, ibu yang melahirkannya. Ya, berbahagialah ibu yang telah mengandung atau melahirkannya, dan juga menyusui. Jadi sangat kental apa pesan yang disampaikan oleh perempuan ini, bahwa sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang ibu yang punya anak seperti Yesus ini. Ya. Dan kita tahu di situ bahwa Paulus sengaja ya menghadirkan bagian ini ya, karena berbeda dengan para penulis Injil yang lain. Ya, kalau para penulis Injil yang lain
tidak mencantumkan bagian ini. Ya, kita tahu ya bahwa mayoritas semua apa yang ada di dalam materinya Matius, materinya Markus, materinya Yohanes, ya, itu banyak yang paralel. Dari catatan-catatan mereka itu ada yang paralel ya. Paralel ini maksudnya dia ada di tempat lain atau di Injil yang lain. Misalnya Markus tulis atau Matius yang nulis ataupun Yohanes yang nulis. Tapi ini termasuk bagian yang hanya dimiliki oleh Lukas. Jadi yang lain itu tidak menulis bagian ini. Ya. Jadi sekali lagi ini ada di dalam bingkai narasi yang dibangun oleh Lukas untuk mengangkat situasi perempuan ini sejajar dengan laki-laki, bahwa mereka juga terlibat di dalam proses redemptif historis itu, ya, dalam bingkai penebusan daripada Allah. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang diungkap oleh perempuan ini dalam bagian ini ketika dia berkata bahwa berbahagialah. Berbahagia itu bukan soal happy ya, tapi lebih ke arah diberkati, ya, berbahagia, blessed. Jadi ada sebuah kesukacitaan, ada sebuah rasa puas, rasa rasa senang. Bukan soal happy, ketawa ketiwi, bukan, tapi ada sukacita, bersukacita, berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Perempuan yang mengandung engkau, yang menyusui engkau. Sangat spesifik ya, mengandung dan menyusui. Ya, itu keunggulan perempuan kan, yang dimana dia, perempuan pada waktu itu kalau mengalami hal itu, artinya perempuan itu mengandung seorang anak dan juga menyusui, itu perempuan itu adalah perempuan yang berbahagia. Kenapa? Karena memang, saudara kalau lihat ya ceritanya Hana di dalam perjanjian lama, ya, maupun Elizabeth yang memang mereka lama baru punya anak, ya, mengandung. Nah, sebelumnya itu mereka merasa bahwa itu aib ketika seorang perempuan yang sudah menikah tidak mengandung dan tidak melahirkan anak dan juga tidak menyusui, itu sebuah aib. Nah, perempuan yang teriak ini mengangkat isu itu, bahwa Yesus ini menghadirkan sukacita bagi ibu yang telah mengandung dan menyusui Yesus. Nah, tentunya siapa itu? Ya, Maria. Nah, ini jangan dipahami sebagai sebuah legitimasi tentang pengkultusan Maria, ya. Karena kita tahu bahwa Maria memang sebagai ibu Yesus, dia dilibatkan oleh Allah dalam pekerjaan Allah yang begitu agung ini. Hanya sebatas itu. Ya, sekali lagi ya. Jadi ini bukan pengkultusan, oh itu perempuan itu bicara tentang Maria yang khusus, luar biasa. Karena sudah mengandung dan merawat, ya, menyusui. Ya. Bukan legitimasi pada posisi Maria yang unggul. Ya, makanya kalau ada gereja yang memahami Maria itu begitu diagungkan atau begitu ditinggikan, nah ini Lukas mencatat bagian ini sebenarnya tidak ada maksud itu, ya, tidak ada maksud itu, Bapak Ibu. Minum dulu ya. Biasakan minum air putih, ya, biar segar. Ya. Jadi Lukas tidak punya maksud untuk mengangkat derajat Maria secara khusus, ya. Memang sekali lagi saya katakan tadi bahwa perempuan dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, tapi ini bukan khusus untuk mengangkat derajat Maria. Jadi hati-hati, ya. Maria itu sama dengan kita, sama dengan semua orang. Cuman dia dilibatkan oleh Tuhan di dalam pekerjaan proyek yang maha agung, maha besar ini. Ya. Jadi
Yesus nanti setelah mendengarkan pernyataan perempuan itu bahwa berbahagialah orang yang mengandung engkau, bahkan ibu yang menyusui engkau. Nah, Yesus semacam memberikan bantahannya. Ya. Yesus bukan menolak tentang kebahagiaan ibunya, Maria. Ya. Yang memang pada umumnya itu kalau ada anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang baik, ya orang tua bangga lah, bangga. Ya, kalau kita punya anak yang berprestasi, kan kita kan suka menceritakannya kepada orang kan, ya. Saya lihat di zaman ini dengan media sosial, Facebook, dikit-dikit anaknya juara di share. Oh, ini anak saya. Oh gitu ya. Ada senang-senangnya lah orang tua. Dan benar apa yang dikatakan oleh perempuan ini itu sebuah kebenaran bahwa memang seperti itu dia. Pasti berbahagialah ibu yang punya anak seperti itu, yang berhasil, yang luar biasa, hebat, melakukan mujizat, mengajar begitu berani, itu hebat, luar biasa. Ya. Tapi Yesus ingin mengungkap satu kebenaran di balik pernyataan daripada perempuan ini. Apa itu? Yaitu mengenai siapa sesungguhnya orang-orang yang berbahagia itu. Ya. Jadi Yesus memberikan pemisahan di sini ya, antara seperti yang saya tulis di dinding Facebook saya itu, bahwa dia menyampaikan kepada kita para pembaca daripada Injil Lukas ini mengenai apa yang dikatakannya, yaitu tentang pengontrasan antara relasi fisik dan relasi rohani. Ya. Jadi ada seorang penafsir ya yang saya catat di dalam bagian ini ya. Itu si Howard Marshall di dalam seri tafsirannya NIGTC ya, NIGTC. Si Howard Marshall mengatakan bahwa Lukas di dalam bagian ini memang sengaja memberikan pengontrasan itu. Dan sebenarnya bukan Lukas yang punya pikiran yang seperti itu, Yesus. Kenapa? Karena jawaban daripada Yesus justru mengagetkan perempuan itu. Ya. Kok Yesus tidak menerima apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Mestinya kan Yesus, oh iya ibu, terima kasih ya. Ya, mama saya pasti berbahagia untuk saya. Berarti saya ini ya wajar untuk dibanggakan karena ada prestasi, ada kemampuan-kemampuan khusus, ya, ada kepintaran. Ya. Tidak, Yesus tidak menjawab seperti itu. Ya. Kalau kita mungkin ya secara apa ya, dalam hal pergaulan seperti itu dengan orang, ketika ada orang memuji seperti itu, oh, berbahagia ya, senang kali ya mamamu sama kamu ini. Oh terima kasih bu, ya saya akan sampaikan nanti kepada mama saya. Enggak seperti itu. Yesus justru ya menyatakan sesuatu yang lebih penting dibalik daripada pernyataan ibu itu. Apa yang Yesus katakan? Oh enggak, yang berbahagia. Jadi benar-benar dikontraskan ya. Perempuan itu berkata, berbahagia ibu yang mengandung engkau, yang menyusui engkau. Lalu Yesus berkata, enggak, yang berbahagia itu adalah mereka-mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Ya, jadi sekali lagi di sini ada pemisahannya, hubungan secara fisik dan hubungan juga secara rohani, relasi rohani. Nah, ada seorang lain lagi namanya Walter Liefeld yang mengatakan bahwa bagian ini dicatat oleh Lukas itu untuk apa? Untuk memberikan penegasan kepada kita bahwa
Yesus sedang berbicara tentang dirinya sebagai Allah di dalam bagian ini. Jadi dia Allah. Dia mengungkapkan ya bahwa pernyataan-pernyataan yang diungkapkannya ketika berhadapan dengan para musuhnya ini, orang Farisi dan ahli Taurat itu, dia berbicara bahwa itu perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu melawan orang-orang ini, ya, atau pengajaran yang ada di dalam narasi yang ada di dalam cerita Lukas ini, yaitu berkaitan dengan penunjukan dirinya sebagai Allah yang berotoritas. Ya. Jadi dia menggiring pikiran perempuan ini dan orang banyak pada waktu itu. Ini loh, ya, perkataan Allah, firman Allah itu adalah ya dari mulutnya, dari mulut Yesus, dari mulut saya ini. Dan engkau harus mendengar perkataan Allah itu, firman Allah ini. Artinya apa yang dikatakannya, ya itu firman Allah. Berarti ketika dia berbicara bahwa perkataan mulutnya adalah firman Allah, dia sedang menunjukkan kepada kita bahwa dia Allah. Dia Allah. Nah, itu dalam konsep Allah Tritunggal ya. Kita mengenal bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu yang langsung menyatakan diri kepada kita. Melalui inkarnasi ini, dia menjadi manusia. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini ya, setiap para penulis daripada Injil ini selalu ada kesan sebenarnya kalau kita jeli membaca, memang mereka menyatakan bahwa Allah, Yesus Kristus ini adalah Allah yang telah menyatakan diri sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang memang hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu keagungan besar. Itu ada sesuatu yang dibangun oleh Lukas tentang pokok pikiran yang seperti ini. Nah, yang berbahagia adalah mereka-mereka yang mendengar, ya, ako itu dalam bahasa Yunani, ako dalam bahasa Yunani, dan melakukan, memeliharanya, ya, mendengarkan ako, memeliharanya, fulaso. Baik ako dalam bahasa Yunani itu maupun fulaso itu sama-sama dalam bentuk present participle aktif, ya. Jadi ada pesan Lukas itu menyampaikan kepada kita ini, hal yang paling penting di dalam hidup ini adalah mendengar secara terus-menerus, karena present participle itu kan mengarahkan kita kepada sebuah hal yang kontinu, ya. Jadi bentuk kata kerja present participle itu menggiring kita pada sebuah bentuk kontinu, artinya sesuatu yang terus kontinu dilakukan. Nah, orang yang berbahagia yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian ini adalah mereka yang mendengarkan firman Allah itu secara terus-menerus kontinu. Nah, itu dia. Ya. Jadi selain daripada menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah, firman, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. Nah, dia juga mengatakan bahwa mereka yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, yang merasakan sukacita, damai sejahtera yang kekal dari Allah itu, yang sesungguhnya menikmati kemurahan Allah, berkat-berkat Allah, itulah mereka yang mendengarkan firman Allah. Ya. Karena pendengaran ini seperti Paulus katakannya, iman itu timbul karena pendengaran. Nah, saudara kalau tidak mendengar, tidak akan pernah bisa mengalami pertumbuhan iman. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang mau untuk bertumbuh di dalam imannya, dengarkan firman Allah. Dengarkan firman Allah. Sehingga dari pendengaran-pendengaran kita akan firman Allah itu, iman kita dibangunkan. Iman kita dibangunkan. Jadi mendengar ini bukan hanya sekali dua kali, tapi itu secara kontinu, ya, dan aktif. Sifatnya aktif. Baik itu mendengar maupun memelihara. Ya, fulaso itu bukan memelihara apa ya, kayak memelihara, menjaga, melindungi dari cemoohan, bukan itu.
Memelihara itu ya lebih ke arah melakukan. Memelihara di dalam hidup kita itu artinya melakukannya, mengerjakannya, mengaktualisasikan, mengejawantahkan firman yang kita dengar itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Itu namanya memelihara, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang percaya ada di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, bahwa sebenarnya kebahagiaan yang sejati itu bukan secara fisik. Nah, nanti saudara bisa baca di dalam Lukas pasal 10 sebelum daripada pasal 11 ini. Itu ada contoh di situ ketika Maria dan Marta, ya. Cerita Maria dan Marta. Marta itu sibuk dengan persiapan-persiapan konsumsi. Memang Marta itu cocok jadi sie konsumsi, ya, kalau ada kepanitiaan. Tapi Maria duduk mendengar. Nah, Yesus di di pasal 10, ya, ayat 38 sampai 42, ya, ceritanya itu ada di situ, dekat sekali dengan ini. Ya, dekat sekali dengan cerita kita atau narasi yang kita baca ini. Di situ Yesus sedang menunjukkan bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Apa yang dipilih oleh Maria? Mendengarkan. Makanya Yesus kalau seringkali menutup sebuah percakapan itu, dia berbicara, ya, hendaklah yang bertelinga itu mendengar. Ya, yang punya telinga mendengar. Jadi difungsikan, telinga itu difungsikan. Telinga ini bukan hanya sekedar mendengar, mendengar tidak tidak budak. Tapi mendengar itu bukan hanya sekedar dapat menangkap magnitudo suara atau gelombang suara di telinga, bukan hanya sekedar itu. Memang itu adalah mendengar, tapi mendengar dalam ini ada pengertian di situ. Mendengar dengan mengerti, ya. Jadi ada dua macam mendengar, ya. Kita mendengar misalnya ada bunyi sesuatu di entah apalah itu kita dengar, artinya telinga kita itu menangkap getarannya itu, ya, getarannya itu, dan ya ada suara di sana lah. Tapi itu hanya level mendengar yang biasa. Tapi mendengar yang dimaksud oleh Yesus aku itu artinya ada pengertian di situ. Kita mengerti, kita memahami, dan itu adalah sebuah kesukacitaan ketika kita mendengarkan firman Allah. Ya, jadi firman yang dikatakan, yang disampaikan oleh Yesus ini adalah firman Allah. Firman Allah. Nah, yang kedua mengenai relasi tadi, ya, pemisahan antara relasi secara fisik dan relasi secara rohani, itu ada contohnya loh. Dalam Lukas ini juga ada di dalam pasal 8, ya. Yang ini punya kesejajaran, ya. Cerita itu ada kesejajaran di dalam Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21, Matius 12 ayat 46 sampai 50, Markus pasal 3 ayat 31 sampai 34. Itu narasi ketika ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang, ya, di tengah kerumunan itu. Lalu ada orang menyampaikan kepada Yesus, Yesus, itu ada ibu mau cari, ibu dan saudara-saudaramu mau mencari engkau. Apa yang dikatakan? Hati-hati. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Allah, ya, melakukan kehendak Bapa. Jadi ini, ya, saudara, sekali lagi Yesus mengungkap di sini, orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang memang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup mereka sehari-hari, ya. Tidak usah besar omong tentang firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya, itu omong kosong. Jadi dikerjakan, dipelihara itu dilakukan, dikerjakan, dibiasakan di dalam hidup. Tuhan memberkati. Shalom.